Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skema unggulan universitas yang didanai oleh DIPA Untidar. Saya bersama tim yaitu Prof. Eri Purnomo dengan judul penelitian keragaman genetik kepel Stelehocarpus burahol di Pulau Jawa. Latar belakang pohon kepel merupakan pohon multiguna, ditinjau dari aspek arsitekturnya bagus, mempunyai nilai sosial budaya, karena buah kepel digemari oleh putri keraton untuk mengharumkan tubuh, menghilangkan bau badan, menghilangkan bau mulut, menghilangkan bau feses maupun bau urin. Kemudian di Jawa, pohon kepel juga merupakan hasil hutan non-kayu, sehingga digunakan sebagai tumbuhan obat maupun kosmetik. Nah, kemudian status dari pohon kepel adalah harus dikonservasi, karena apabila tidak dikonservasi, maka statusnya akan naik menjadi rentan. Nah, Stenocarpus burahol itu belum dilakukan identifikasi penanda genetiknya dengan cara daerah ITS atau mengetahui internal transcript spicer ini, maka bisa untuk analisis filogenetik molekuler, untuk analisis keragaman genetik, dan dapat menjawab beberapa masalah filogenetika, sehingga dapat menentukan varietas dari Stenocarpus burahol. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi Stenocarpus burahol yang berasal dari 10 daerah yang berbeda di Pulau Jawa dan Kalimantan melalui perunutan nukleotida atau internal transcript spatial dan untuk mengetahui kedekatan genetiknya antar daerah. Tidak menutup kemungkinan untuk menemukan varietas pada Stenocarpus burahol. Roadmap penelitian, konservasi dan pemuliaan spesies ini berbasis genetik. Kemudian tahun ketiga, ini adalah upaya untuk menambah variasi genetik, yaitu dengan produksi tanaman triploid, sehingga diharapkan kepelnya ini tanpa biji. Dan demikian database dan pemuliaan berbasis genetik dan bioteknologi ini tercapai, dilanjutkan dengan diversifikasi produk untuk bahan baku obat dari daun dan buah, kemudian diversifikasi pasca panen, yogurt, selai, jus, dan lain-lain, dan juga untuk bahan baku pasta gigi, obat kumur, sprayer mulut, permen untuk menghilangkan bau mulut, dan juga untuk bahan absorben penyerap amonia untuk ternak maupun limbah yang mengandung amonia. Kemudian dapat terwujud agrowisata buah langka berbasis kepel beserta produknya. Ini adalah roadmap penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tahun kedua. Kemudian penelitian tahun ketiga itu tahun 2021 untuk produksi tanaman kepel triploid, sehingga dapat dihasilkan program pemuliaan dengan pembangunan demplok. Metode penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Desember 2020 di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Tidar dan laboratorium LPPT UGM serta ke laboratorium Genetika Sains. Nah, sampel berasal dari 10 pohon, yaitu dari Kebun Raya Bogor 2 pohon, dari Garut, dari Kebun Raya Purwodadi Malang, Taman Kiai Langgeng Magelang, Keraton Yogyakarta, Taman Nasional Merapi, Turi Sleman, Hutan Wanagama, Karanganyar, dan Kalimantan Selatan. Nah, bahan yang diperlukan tentu saja adalah sampel daun dari 10 pohon tersebut, kemudian biolin, mytec, dan PCR kit, DNA leader, pewarna DNA,
aqua steril, alkohol 70%, aluminium foil, TPE 9, ice gel, SDS solution, tisu kertas label, primer ITS 1F dan primer ITS 4R. Kemudian alat yang digunakan adalah mesin PCR, microwave, UV transliminator, horizontal agarosa gel electrophoresis apparatus, power supply, sisir bentuk sumuran gel, gel dog, komputer, kemudian ada yellow tip, white tip, spidol marker, vortex, micropipette, kemudian ada tube, centrifuge, timbangan analitik, autoclave freezer, inkubator, kotak es, gunting maupun cutter. Prosedurnya, sampel daun yang disiapkan 0,1 mg dilarutkan dalam 1,25% per volume larutan SDS 50 mikroliter, diinkubasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit dan di vortex 2 detik. Komponen PCR bisa terlihat di layar monitor. Kemudian pelaksanaan PCR ada denaturasi, kemudian penempelan, extension, kemudian ada akhir extension, dan dikasih 40 siklus. Kemudian analisis elektroforesis. Ini dengan membandingkan ketebalan band secara visual. Band yang optimal adalah band yang sesuai dengan target. Gen targetnya yaitu tunggal dan mempunyai ukuran 400 sampai 1000 pp. Kemudian konsentrasi primer dan suhu penempelan itu dicatat. Analisis perunutan dengan program BLAST, cluster IY, bioedit, kemudian MIGA 7.0, amplifikasi DNA menggunakan primer spesifik forward dan reverse seperti tampak pada layar monitor. Ini adalah tabel gen target, primer, urutan nukleotida, suhu annealing pada 10 sampel daun Stylorchardus burahol. Ada 2 primer, ITS 1F dan ITS 4F. Kemudian suhu penempelan 55 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya adalah analisis perunutan nukleotida. Sebanyak 30 mikroliter hasil PCR dikirim ke PT Genetika Science Indonesia untuk disequencing. Namun dari 10 sampel baru 3 sampel yang berhasil karena 7 sampel lainnya rusak. Kemudian hasil sequencing didapatkan dianalisis dengan program CLC Sequence Viewer V80. Kemudian hasil perunutan nanti akan dikonfirmasi ke GenBank dengan program BLAST dan akan menggunakan penyejajaran berganda kasta IY pada program bioedit sequence alignment editor. Nah, analisis untuk filogenetika menggunakan pendekatan maksimum likelihood dengan bootstrap 1000 kali pada program MIGA 7. Sampelnya ini kemudian menggunakan direct PCR, diamplifikasi, kemudian di elektroforesis dan dianalisis perunutan nukleotida. Berhubung kondisi pandemi COVID dan laboratorium LPPT UGM lockdown, maka kami masih menunggu kondisi dari lab itu kondusif sehingga dapat dilakukan perunutan nukleotida dari 7 sampel yang masih kurang. Namun, submit jurnal telah dilakukan ke Jurnal Pemulihan Tanaman Hutan, jurnal terakreditasi SINTA 2, dan terbit bulan Desember 2020 dengan judul Optimasi Deteksi Gen pada Stylorchardus burahol menggunakan Direct PCR. Sedang hasil perunutan nukleotida dari 10 sampel, jika telah berhasil akan disusun dalam artikel dan akan dikirim ke Jurnal Internasional Bereputasi G1.
Hasil dan pembahasan dengan pendekatan direct PCR, maka ukuran sampel hanya sedikit tanpa pemurnian efisien dan alur kerja sederhana. Hal ini sesuai dengan pendapat June 2012 seperti tertera pada monitor. Nah, kemudian menurut Ben Ahmad 2017, amplifikasi direct kit PCR ini juga tanpa melalui proses isolasi DNA. Yang diperlukan tadi hanya 0,1 mg daun dilarutkan dalam 1,25% weight per volume larutan SDS. Nah, larutan tersebut berfungsi untuk lisis alkali pada membran sel. Nah, pada PCR yang umum, maka DNA ini dibebaskan mengalami pemurnian dengan fenolkloroform, terjadi endapan dan resuspensi pelet DNA. Nah, prosedur tersebut itu melelahkan, perlu waktu yang lama, dan menggunakan pelarut organik yang toksik, sehingga diperlukan kit dengan polimerasi DNA tag dengan aktivitas tinggi. Makanya di sini digunakan Biolin MyTag Blend PCR kit dengan komposisi seperti tertera pada layar monitor. Spesimen ini diinkubasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 menit. Tujuan pemanasan untuk memudahkan pelepasan DNA. Kemudian sampel digunakan hanya berukuran kecil dan penghancuran hanya 2 detik. Hal ini untuk menghindari inhibitor, seperti pendapat dari Sharma et al. 2012. Kemudian, direct kit PCR itu juga menggunakan kit yang direkayasa khusus untuk pengikatan domain DNA beruntai ganda yang bersifat unik. Jadi, pada deteksi DNA target berbasis PCR ini mempunyai banyak aplikasi pada penelitian biologi molekuler tumbuhan untuk analisis genotipe dan verifikasi transgenetik. Nah, pada tumbuhan dengan kandungan fenolik tinggi ini menjadi kendala seperti pada daun kepal ini. Nah, dengan menggunakan direct kit PCR, maka kendala tersebut dapat dihilangkan dan dapat untuk mendeteksi DNA target. Kemudian, tahap lysis sel dan isolasi sel ini, isolasi DNA ini dapat dihilangkan. Kemudian juga menurut Ben Ahmad 2017, pendekatan direct kit PCR ini merupakan metode yang serbaguna, andal, dan terstandarisasi untuk mendeteksi genom DNA. Nah, teknik ini memberikan manfaat yang cepat, ketahanan, dan efisiensi dibanding dengan PCR konvensional. Nah, biasanya dari kit PCR ini menggunakan primer yang universal dan kondisi siklus yang terstandar. Nah, dalam hal ini menggunakan direct kit PCR Biolin MyTag PCR Blend PCR kit. Nah, metode ini lebih sederhana, menghilangkan tahap kultivasi dan ekstraksi, kemudian juga dapat dihasilkan gen target, yaitu dengan tahap sequencing, maka sampel produk PCR sebanyak 40-50 mikroliter menunjukkan hasil positif saat dideteksi dengan elektroforesis. Maka primer forward dan reverse untuk setiap locus barcode region yang digunakan ini hanya sebanyak 20 mikroliter. Keandalan dari metode direct kit PCR ini diuji pada daun dari 10 individu pohon Stylocarpus burahol menggunakan primer ITS1F dan ITS4R untuk deteksi gen pada Stylocarpus burahol. Jadi efisiensinya ini mirip dengan DNA yang dimurnikan pada kontrol. Sehingga isolasi DNA ini dapat ditiadakan. Metode ini dianggap efektif. Karena di sini juga menurut
Chow 2009 pada semua spesies tanaman ini juga memberikan hasil yang positif dengan keberhasilan amplifikasi urutan DNA target tanpa menambah gen panghelat seperti ETA ataupun DMSO. Nah, protokol directed PCR tidak memerlukan perlakuan khusus sehingga dapat menghilangkan penghambat PCR. Nah, amplifikasi ini telah dilakukan pada koloni bakteri, hamir, dan jamur, spesies alga, jaringan hewan, darah manusia. Kemudian pada penelitian ini pada tabel 1 itu diperlukan untuk penempelan itu suhu 55 derajat Celcius yang dapat menghasilkan pola band optimal berukuran 750 pp. Keuntungannya di sini, gen target ini dapat dideteksi tanpa ekstraksi DNA. Ini adalah foto hasil amplifikasi DNA barcode agent ITS berukuran 750 pp pada 10 sampel Staphylococcus purahol. Jadi teknologi ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya, efektif, cukup mudah, cepat untuk sampel skala besar. Untuk optimasi di sini hanya digunakan 0,1 mg sampel, dihancurkan dan dilarutkan pada 1,25% larutan SDS sebanyak 50 mikroliter. Kemudian ini disebut dengan template DNA. Pada elektroforesis hasil PCR, band yang optimal itu adalah band yang tebal, bersih, dan sesuai ukuran atau target. Pada gambar 1 tadi menunjukkan konsentrasi primer yaitu 20 mikromol didapatkan gambar pita atau band yang jelas sesuai target band pada ladder dengan ukuran 750 pp. Nah, untuk penempelan itu suhunya berkisar 53 sampai 59 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu rendah maka bandnya ini akan multiple dan non-spesifik. Kalau suhunya terlalu tinggi maka hasilnya kurang jelas. Jadi pada optimasi ini digunakan konsentrasi template, suhu penempelan, dan siklus PCR. Nah, optimasi PCR ini dengan volume template sebesar 1 mikroliter, suhu penempelan 55 derajat Celcius, dan 40 siklus selama proses PCR, yang menghasilkan band yang tebal, bersih, dan sesuai ukuran atau target. Kesimpulan dari penelitian ini, directed PCR adalah teknik yang sederhana, namun memerlukan optimasi yang baik dalam implementasinya, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Kemudian directed PCR ini dapat dimanfaatkan untuk deteksi genotip berbagai jenis tanaman, sehingga menghemat waktu, tenaga, biaya terutama untuk seleksi filogenetik dan perakitan genetik untuk sampel skala besar di bidang pemuliaan tanaman. Perunutan nukleotida gen target ini masih dilanjutkan, sehingga akan diperoleh perbandingan dari 10 sampel tersebut. Ini adalah daftar pustaka menurut Mendeley. Demikian presentasi dari penelitian kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.